Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Mutia Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan konsepsi. Menstruasi adalah suatu keadaan fisiologis atau normal, merupakan peristiwa pengeluaran darah, lendir, dan sisa-sisa sel secara berkala yang berasal dari mukosa uterus dan terjadi relatif teratur, mulai dari menarche sampai menopause, kecuali pada masa hamil dan laktasi. Lama perdarahan pada menstruasi bervariasi, pada umumnya 4-6 hari, tetapi 2-9 hari masih dianggap fisiologis. Menstruasi yang pertama kali terjadi pada seorang wanita disebut menarche. Menstruasi disebabkan oleh berkurangnya estrogen dan progesteron secara tiba-tiba, terutama progesteron pada akhir siklus ovarium bulanan. Dengan mekanisme yang ditimbulkan oleh kedua hormon tersebut terhadap sel endometrium, maka lapisan endometrium yang nekrotik dapat dikeluarkan disertai dengan perdarahan yang normal. Selama siklus menstruasi, jumlah hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium berubah. Bagian pertama siklus menstruasi yang dihasilkan oleh ovarium adalah sebagian estrogen. Estrogen ini yang akan menyebabkan tumbuhnya lapisan darah dan jaringan yang tebal di seputaran endometrium. Di pertengahan siklus, ovarium melepas sebuah sel telur yang dinamakan ovulasi. Bagian kedua siklus menstruasi yaitu pertengahan sampai datang menstruasi berikutnya. Tubuh wanita menghasilkan hormon progesteron yang menyiapkan uterus untuk kehamilan. Siklus menstruasi dibagi menjadi siklus ovarium dan siklus endometrium. Di ovarium terdapat 3 fase, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Di endometrium juga dibagi menjadi 3 fase yang terdiri dari fase menstruasi, fase proverasi, dan fase ekskresi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan siklus menstruasi. Yang pertama, ada menstruasi dianggap normal jika terjadi antara 22-35 hari. Gangguan siklus menstruasi disebabkan oleh ketidakseimbangan FSH atau LH, sehingga kadar progesteron dan estrogen tidak normal. Biasanya gangguan menstruasi yang sering terjadi karena siklus yang tidak teratur dan perdarahan yang lama atau abnormal, termasuk akibat sampingan yang ditimbulkannya seperti nyeri perut, pusing, mual, atau muntah. Selanjutnya ada gangguan menurut jumlah perdarahannya. Yang pertama, hipomenorea atau perdarahan menstruasi lebih pendek sedikitnya dari biasanya, lebih kurang 40 mili, berlangsung 1-2 hari saja. Yang kedua, hipermenorea, yaitu perdarahan menstruasi lebih lama atau lebih banyak dari biasanya, berkisar 8 hari, mengganti pembalut biasanya 5-6 kali per hari. Selanjutnya ada gangguan menstruasi berdasarkan siklusnya. Yang pertama ada polimenorea, yaitu siklus lebih pendek dari biasanya, kurang dari 21 hari, bisa menstruasi hingga 2 kali atau lebih dalam sebulan. Yang kedua ada oligomenorea, yaitu siklus lebih panjang atau lebih dari 35 hari, dengan jumlah perdarahan tetap sama. Yang ketiga ada amenorrea, yaitu keadaan tidak ada menstruasi lebih dari 3 bulan berturut-turut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsepsi. Konsepsi adalah keberhasilan bergabungnya sel telur dan sperma. Proses ini bisa terjadi dalam hitungan jam hingga hari setelah melakukan hubungan seksual. Nah, selanjutnya apa yang dinamakan dengan kehamilan? Kehamilan adalah suatu peristiwa penyatuan sperma dan ovum berkembang menjadi fetus hingga aterm atau cukup bulan yang lamanya lebih kurang 40 minggu. Proses kehamilan yang pertama itu pembuahan yang disebut juga dengan fertilisasi atau konsepsi, yaitu penyatuan ovum dan spermatozoa yang biasanya berlangsung di ampula tuba. Yang selanjutnya ada nidasi. Nidasi disebut juga implantasi atau penanaman. Pada hari keempat, hasil konsepsi mencapai stadium blastula yang disebut blastokista.
yaitu suatu bentuk yang di bagian luarnya adalah trophoblast dan di bagian dalamnya disebut massa inner. Ini berkembang menjadi janin dan trophoblast akan berkembang menjadi plasenta. Selanjutnya plasentasi, yaitu proses plasentasi, pembentukan struktur dan jenis plasenta. Pada manusia, plasentasi berlangsung pada 12 sampai 18 minggu setelah fertilisasi. Selanjutnya ada 3 tanda kehamilan. Yang pertama, tanda persuatif, yaitu tanda dugaan seorang wanita mengalami kehamilan. Antara lain adanya mual dengan atau tanpa muntah, terjadi gangguan berkemih, rasa mudah lelah, dan persepsi adanya gerakan janin. Yang kedua ada tanda kemungkinan, ditandai dengan terhentinya menstruasi, perubahan pada payudara, perubahan pada mukosa, vagina, terjadinya peningkatan pigmentasi kulit, dan timbulnya streak abdomen. Yang ketiga, ada tanda pasti atau positif, pembesaran abdomen, perubahan ukuran, bentuk, dan konsistensi uterus. Terjadi perubahan pada serviks serta adanya kontraksi Braxton Hicks, detak jantung janin, dan gerakan aktif janin. Pada kehamilan, ada 3 tahapan dalam kehamilan. Yang pertama, trimester 1, yaitu kehamilan usia 0 sampai 12 minggu. Trimester kedua, usia kehamilan 12 sampai 28 minggu. Dan trimester ketiga, usia kehamilan 28 sampai 40 minggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ovulasi. Ovulasi atau masa subur adalah masa terjadinya pelepasan sel telur yang matang oleh ovarium dan siap untuk dibuahi. Ovulasi biasa terjadi di pertengahan siklus menstruasi, yaitu 1 kali per bulan, dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Ovulasi berlangsung antara 12 sampai 24 jam dan dapat berlangsung hingga 24 sampai 48 jam. Tanda-tanda ovulasi, yang pertama peningkatan suhu basal tubuh, yang kedua lendir serviks menjadi lebih jernih dan tipis, selanjutnya serviks melunak dan terbuka, dan bisa disertai sedikit sakit atau kram ringan di bagian perut bagian bawah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.